Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa NB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa bertemu melalui ANB channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya pada kita, memberikan karunia kepada kita, memberikan kepada kita iman dan amal soleh. Karena segala kebaikan dan keselamatan seorang insan itu ada pada iman dan amal solehnya. Dan keduanya tidaklah bisa terkurangi, tidaklah bisa tergerus kecuali dengan dua hal, yaitu kebodohan dan hawa nafsu. Ya. Kebodohan ini membuat seseorang sesat, dan hawa nafsu dan syahwat membuat seseorang menyimpang dan dimurkai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang apabila terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Beliau tidak sesat karena kebodohan. Beliau tidak menyimpang karena hawa nafsu. Ya, maka jagalah iman dan amal soleh dengan ilmu dan dengan menjauhi hawa nafsu. Maka mudah-mudahan upaya kita untuk belajar sebagaimana malam hari ini kita kembali mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk upaya kita untuk menjaga keimanan kita dan amal soleh kita. Hadirin sekalian, para pemirsa ANB channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali meneruskan pembahasan kita dari pembahasan syarah Fadlul Islam, dan kita masih pada bab Tafsirul Islam, tafsir tentang Islam. Setelah beliau membawakan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani." Dan apabila mereka berhujjah kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah aku menserahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang mengikutiku. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya malaikat Jibril tentang Islam, maka Nabi mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berpuasa dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi an Abi Hurairah marfu'an, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Dan dalam hadis yang sahih ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah seorang yang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka hadis ini menyebutkan definisi muslim dengan amalan yang terkait dengan hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, hubungan seseorang dengan sesama manusia. Maka Islam bukan hanya sekedar mengajarkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, namun Islam juga mengajarkan hubungan seseorang dengan sesama manusia. Itu juga bagian dari Islam. Akhlak dan bermuamalah pada sesama manusia itu juga bagian dari Islam. Di antaranya ada yang wajib dilakukan, dan ada yang wajib dilakukan atau haram dilakukan, ada yang sunnah dilakukan, ada yang baik untuk atau makruh untuk dilakukan. Ya, sebagaimana hubungan dengan Allah juga ada yang wajib, ada yang sunnah.
Hubungan dengan manusia juga demikian. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Seorang wajib misalnya untuk menunaikan atau membayar hutangnya. Ini hubungan dengan manusia. Seorang wajib untuk bersikap adil. Seorang haram bersikap zalim. Seorang haram untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang sunnah misalnya untuk memberikan oleh-oleh kepada tetangganya. Ya, maka sebagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pun ada yang wajib dan ada yang sunnah, hubungan dengan sesama manusia pun ada yang wajib dan ada yang sunnah, dan itu semuanya bagian dari Islam. Ya, bagian dari ajaran Islam. Maka beliau membawakan hadis ini untuk menjelaskan secara umum tentang hal tersebut. Ya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang seorang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa disebut kedua hal ini? Dijelaskan oleh sebagian para ulama ada dua hal. Yang pertama, karena ini tanbih, peringatan dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang seperti ini sedikit, karena banyak orang yang lupa. Mereka lalai, disangkanya bahwa Islam itu hanya urusan sholat, urusan puasa, urusan haji, urusan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memberikan tanbih, memberikan pengingat bagi kita bahwa urusan Islam bukan hanya urusan itu. Urusan Islam termasuk dalamnya urusan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Termasuk diantaranya jangan mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan maupun dengan tangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini sangat dibutuhkan, perkara keamanan ini sangat dibutuhkan masyarakat muslim. Bayangkan jika seorang muslim tidak bersikap demikian. Seorang muslim dengan mudahnya mengganggu seorang muslim yang lainnya dengan tangannya dan lisannya, apalagi yang non-muslim. Maka akan terjadi banyak kekacauan. Orang di mana-mana mungkin mencaci maki orang lain gampang. Orang mengumpat orang lain gampang. Orang mencuri barang orang lain, ya. Orang melakukan pemukulan kepada orang lain dengan semena-mena. Orang melakukan perbuatan zalim dengan semena-mena. Padahal itu masyarakat Islam. Betapa buruknya kondisi yang demikian apabila terjadi demikian. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan agar terwujudnya masyarakat Islam yang baik, di antaranya jangan saling menzalimi, di antaranya dengan menjaga agar jangan sampai orang lain terganggu dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan ini dua hal yang sering mengganggu manusia tentunya. Ya, dan tentunya ini mencakup gangguan dengan yang lainnya. Lisan dan tangan. Bukan berarti kalau nendang orang lain secara zalim boleh, karena kan itu kaki, bukan pakai tangan. Atau nyeruduk orang lain secara zalim itu boleh, karena itu kan kerjaan kepala, bukan tangan, gitu ya. Atau misalnya nabrak orang lain karena pakai mobil, enggak. Termasuk di dalamnya segala bentuk gangguan-gangguan, baik dengan kaki, nyeruduk-nyeruduk dengan kepala, atau ngepepet-pepet orang dengan badannya, juga enggak boleh. Adapun gangguan lisan, kita tahu gangguan lisan dengan mencaci maki orang, dengan menggibah orang lain, dengan merendahkan kehormatan orang lain, dan lain sebagainya dari gangguan-gangguan lisan. Dan boleh jadi gangguan lisan ini bisa mendapatkan atau bisa berefek yang lebih buruk daripada gangguan tangan. Ya, sebagian orang, sebagaimana Nabi SAW, beliau diganggu dengan fisik itu lebih ringan bagi beliau, tapi beliau menjadi berat ketika diganggu dengan lisan manusia, difitnah, dicaci maki dan lain sebagainya. Pada sebagian orang-orang mulia, gangguan dengan lisan itu mungkin bisa lebih berat. Ya, dengan difitnah, dengan dicaci maki dan lain sebagainya itu lebih berat. Padahal dia tidak seperti itu. Dijatuhkan nama baiknya di hadapan orang lain, padahal dia tidak seperti itu. Ini lebih berat. Ya, maka ini tidak boleh. Ya. Demikian pula gangguan dengan tangan. Sebagaimana tadi kita katakan, gangguan tangan di sini gangguan dengan fisik.
bukan hanya sekedar yang dilakukan tangan, seperti mungkin memukul, menempeleng, mendorong, menarik orang, ya. Termasuk juga yang dilakukan dengan kaki, seperti menendang dan lain sebagainya. Termasuk juga yang dilakukan dengan kepalanya nyeruduk-nyeruduk orang. Ya. Maka inilah gangguan yang dilarang. Min seorang muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat, muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Bagaimana dengan non-muslim? Apakah termasuk di antara tanda muslim yang baik apabila non-muslim selamat dari lisan dan tangannya? Iya. Disebutkan sesama muslim di sini untuk menekankan. Adapun non-muslim, hak mereka pun terjaga selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Kita pun tidak boleh berbuat kezaliman kepada non-muslim selama mereka tidak menzalimi kaum muslimin. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang hal ini dan hadis-hadis yang lain sangat banyak. Di antaranya kalau kita membaca surat Al-Hujurat, sangat banyak sekali di ayat-ayat tersebut di surat Al-Hujurat panduan akhlak bagi seorang mukmin. Jangan ngapain yang kita tidak boleh lakukan. Allah mengatakan di antaranya di ayat yang ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Jangan merendahkan. Merendahkan mungkin dengan lisannya, merendahkan mungkin dengan tangannya. Ya. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Boleh jadi ternyata di sisi Allah. Betul orang itu di pandangan manusia, dia mungkin seorang kaya yang direndahkan orang miskin. Tapi di sisi Allah boleh jadi orang miskin itu yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa'u min nisa'in asa ay yakuna khairan minhun. Dan jangan pula wanita menzalimi atau merendahkan wanita yang lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Sebagian ulama menjelaskan Allah khususkan penyebutan wanita di sini karena gangguan lisan di antara mereka itu biasanya lebih sering, lebih dahsyat daripada di antara pria. Maka Allah khususkan para wanita, dan begitulah sering kita lihat kondisinya. Pertikaian lisan antara wanita itu lebih apa istilahnya ya? Lebih mengkhawatirkan, lebih seru mungkin ya dibandingkan dengan pertikaian antara laki-laki. Namun lebih buruk karena keluar kata-kata yang lebih buruk dari mereka kepada sesama mereka. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling mencela diri-diri kalian, dan jangan kalian memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan mencela sesama diri kalian, yakni sesama muslim. Karena ibarat satu muslim itu bagaikan satu tubuh. Jangan saling mencela. Kita mencela sesama muslim sama dengan mencela kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memberikan lakop-lakop, memberikan gelaran-gelaran buruk kepada orang lain. Manggil orang dengan monyet, anjing, pincang, buta, dan lain sebagainya. Walaupun kondisi dia memang ada seperti itu, tapi orang dipanggil dengan seperti itu, maka ini memberikan lakop-lakop yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sebaik-baik nama setelah kefasikan adalah kefasikan setelah nama iman. Ya, seburuk-buruk nama adalah orang fasik, ya, itu sudah jelek. Ya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang berbuat seperti itu terus dan tidak bertaubat, maka dialah orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian dari dhon, sebagian dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah kedosaan, perbuatan dosa. Suudzon pada orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling memata-matai, dan janganlah kalian menggibah sebagian kalian dengan sebagian yang lain menggibah sebagian kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka
salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya, maka kalian akan membencinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang gibah dengan makan daging bangkai saudara sendiri. Sebagian ulama menjelaskan kenapa makan daging bangkai. Pertama, itu perbuatan menjijikkan. Gibah pun demikian, perbuatan yang menjijikkan. Yang kedua, orang sudah meninggal, dimakan dagingnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa membela dirinya karena dia sudah meninggal. Begitu pula orang yang gibah, ketika dia mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain di belakangnya, maka orang yang disebut-sebut kejelekannya itu tidak bisa membela diri karena dia tidak berada di situ. Ya, maka diibaratkan seperti makan daging bangkai saudara sendiri, perbuatan menjijikkan di mana saudaranya tidak bisa melawan dari keburukan tersebut karena dia tidak ada di situ. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang, penerima taubat dari dosa-dosa yang dilakukan tadi, dan menyayangi apabila hamba-hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa adab untuk tidak mengganggu seorang muslim dengan kebanyakan dengan lisannya di sini. Dengan lisan, jangan gibah, jangan mencaci maki, jangan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan seseorang memata-matai orang lain. Nah, ini juga dengan mata gitu ya. Untuk dicari aibnya, dikorek-korek aibnya dan lain sebagainya. Kemudian di antaranya Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan perkataan-perkataan yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu akan senantiasa mengganggu mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Demikian pula di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ketika haji wada, Nabi mengatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ketahuilah sesungguhnya sekarang ini darah kalian, harta kalian, dan kedudukan kalian adalah haram di antara kalian. Tidak boleh seorang muslim itu mengambil harta orang lain dengan sembarangan, menumpahkan darah orang lain dengan sembarangan, sebagaimana tidak boleh menodai kehormatan orang lain dengan sembarangan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka ini pada semuanya, ini berlaku pada semuanya, pada yang jauh, pada yang dekat, maupun pada yang keluarga, pada yang jauh atau dekat secara kekeluargaan, atau secara posisi seperti tetangga, rekan kerja, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengganggu kerabat kita, jangan sampai kita mengganggu orang tua kita, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita, dan semakin dekat hubungan, semakin besar dosanya apabila seseorang mengganggunya, menyakitinya. Semakin besar pula kebaikannya apabila seseorang berbuat baik kepadanya. Orang menyakiti tetangga dengan menyakiti yang bukan tetangga sendiri jauh lebih besar dosanya menyakiti tetangga sendiri. Orang menyakiti orang tua dengan menyakiti orang lain jauh lebih besar dosanya menyakiti orang tua sendiri. Orang berbuat kebaikan pada orang tua dengan berbuat kebaikan pada orang lain lebih besar pahalanya berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Maka begitulah, semakin dekat hubungan, semakin pahala itu besar, atau dosanya juga besar kalau dilakukan keburukan dan kezaliman pada orang tersebut. Hal ini juga menunjukkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini juga menunjukkan bahwa haramnya berbuat kezaliman pada sesama muslim. Ya. Dia merupakan bukan muslim yang sempurna, bahkan cacat keislamannya. Walaupun tidak bisa kita katakan secara langsung orang kafir, tidak, tapi cacat keislamannya, tidak sempurna, tidak sebagaimana orang yang menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain dengan lisan maupun dengan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain yang mirip. An Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi
annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari jaddihi, dari kakeknya, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ini sanad yang Masya Allah. Beliau, ayahnya, kakeknya merupakan muhaddis semua, orang-orang yang meriwayatkan hadis semua. Bahas bin Hakim, dari ayahnya Hakim bin Muawiyah, ya, kemudian kakeknya Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, ya. Nah, Muawiyah bin Haidah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anaknya Hakim bin Muawiyah, kemudian cucunya Bahas bin Hakim. Apabila sampai riwayat ini derajatnya hasan kata para ulama. Derajat hadisnya hasan dengan catatan sahih sampai Bahas bin Hakim. Ya. Dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu bapaknya Hakim bin Haidah, Hakim bin Muawiyah, ya. Kakeknya Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, yang dia seorang sahabat. Bahwa kakeknya itu bertanya kepada Rasulullah SAW anil Islam, tentang Islam, yaitu apa itu Islam, ya, apa itu Islam. Maka jawaban Nabi adalah apa yang menjadi pokok dalam Islam. Ini seperti rukun Islam, dan itulah yang akan dijawab oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan ayyuslima qalbuka lillah wa antuliya wajhaka ilallah wa antusalli salatal maktubah wa tuaddi zakatal mafruḍah. Rawahu Ahmad. Kata Nabi SAW, Islam itu ayyuslima qalbaka lillah, engkau menyerahkan hatimu, memasrahkan hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antuliya wajhaka ilallah, dan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Wa antusalli salatal maktubah, dan engkau salat yang wajib. Wa tuaddi zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang wajib pula. Maka ini jawaban Nabi SAW tentang Islam ketika beliau ditanya apa itu Islam. Dan ini mirip dengan rukun Islam, hanya di sini tidak disebut puasa dan haji. Kata Nabi, ayyuslima qalbuka lillah wa antuliya wajhaka ilallah. Engkau memasrahkan hatimu kepada Allah dan engkau menyerahkan wajahmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau maka ini lahir dan batin, ya. Qalb dan wajah. Qalb itu zahir, wajah itu batin. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Fakul, katakanlah wahai Nabi, aslamtu wajhi, aku serahkan diriku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini wajah mewakilkan apa yang ada pada diri seseorang. Dan begitulah uslub dalam bahasa Arab, ya. Qalb, hati. Maka begitulah Islam, amalan lahir dan amalan batin, ya. Ayyuslima qalbuka lillah, hatimu engkau sandarkan, engkau serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap tunduk untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Maka Nabi menyebutkan yang pertama, ya, sangat penting. Karena kalau hati tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah awal mula keislaman seseorang. Nanti badannya akan tunduk. Bahkan ketidaktundukan zahir yang disertai dengan hati yang masih meyakini bahwa itu salah, ini bisa menyelamatkan seseorang dari kekufuran, ya. Contohnya orang yang berbuat maksiat secara umum. Orang berbuat maksiat, dia tidak tunduk secara zahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin minum khamr, maka dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang haram. Tapi ketika hatinya masih memiliki perasaan bahwa ini haram, saya minum khamr, ini haram, tidak boleh, ya saya berdosa. Tapi bagaimana lagi, dia berdosa, dia bermaksiat, dia kepengen untuk melakukan atau minum khamr tersebut, maka dia berdosa. Tapi keyakinan dalam hatinya bahwa itu haram, itu tidak boleh, ini bisa menyelamatkan dia dari kekufuran, ya. Sebaliknya, zahir yang kelihatannya tunduk, namun hatinya tidak taslim, tidak berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati, ya. Zahir yang kelihatannya tidak melakukan kemaksiatan, tapi hatinya
tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi penyebab kekufuran. Contohnya, kalau orang tadi minum khamar, kita balik, dia tidak minum khamar. Teman-temannya minum khamar, dia nggak mau minum khamar. Tapi apakah karena hatinya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Bukan ternyata. Ya, hatinya tidak minum khamar karena dia khawatir kalau dia mendapatkan sakit, karena dia baru saja sakit misalnya, sehingga dia tidak boleh minum khamar, menjadi pantangan bagi dia untuk minum khamar. Kalau minum khamar akan kambuh sakitnya. Ya, akan semakin buruk penyakitnya misalnya. Sehingga orang teman-teman yang minum khamar, dia tidak minum khamar bukan karena dia meyakini, dan bahkan dia meyakini bahwa boleh-boleh saja kok minum khamar. Maka ini bisa menyebabkan kekufuran pada orang tersebut. Walaupun zahirnya dia seperti kelihatan orang yang tunduk, ya. Hatta kewajiban, misalnya orang mengerjakan ibadah sholat, dan sholat wajib 5 waktu adalah wajib. Tapi ada orang sholat, hatinya bukan meyakini kewajibannya, tapi ini baiklah, sholat ini baik kok. Ya. Walaupun kalau nggak sholat boleh-boleh aja, orang nggak sholat juga bisa baik. Ya. Nggak sholat juga boleh-boleh aja. Ini bisa jadi bisa menyebabkan dia terjatuh pada kekufuran. Tidak meyakini wajibnya hal yang wajib, tidak meyakini haramnya hal yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini bisa menyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran. Karenanya apa yang ada pada hati, taslim yang ada pada hati, ketundukan, kepasrahan kepada apa-apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada apa-apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting pada seseorang. Ya. Maka Nabi sebutkan ini yang pertama, ayyuslima qalbuka lillah. Hatimu engkau pasrahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa antuliya wajhaka ilallah. Yang kedua Nabi mengatakan wa antuliya wajhaka ilallah. Dan engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan badanmu engkau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya lahir dari hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa antusalliyas salatal maktubah. Dan engkau salat dengan salat wajib. Ini merupakan bagian dari rukun Islam, disebutkan juga dalam hadis ini bahwa Islam, kata Nabi, engkau salat wajib. Salat wajib ini salat 5 waktu. Ya, kewajiban bagi seseorang untuk melakukannya. Tidak boleh ditinggalkan kecuali memang ada uzur seperti wanita yang haid dan lain sebagainya. Wa tuaddi zakat al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang wajib untuk ditunaikan. Ini juga bagian dari rukun Islam yang ini kental hubungannya dengan kebaikan pada sesama manusia, zakat. Dia apabila sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya tentunya, dia mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk dia berikan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan orang fakir, miskin, orang yang terlilit hutang dan lain-lain sebagainya dari apa-apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Kita akan bacakan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap kedua hadis ini. Hadis yang pertama tadi dari Abu Hurairah. Kata beliau, "Ai laisal islamu maqsuran ala hadhil arkan." Islam bukan hanya terbatas pada rukun-rukun yang sebelumnya disebut dalam hadis sebelumnya. Syahadat, zakat, puasa, salat dan lain sebagainya. Bal hadhil arkan hiyal asasat. Namun rukun-rukun itu adalah asas, adalah pondasi. Fal Islam huwa kullu ta'ati allati amara Allah biha. Maka Islam adalah semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au amara biha rasuluhu, atau diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil awamiru minha ma huwa wajib wa minha ma huwa mustahab. Di antara perintah-perintah tersebut ada yang wajib, ada yang mustahab. Begitulah. Baik perintah itu perintah yang terkait hubungan dengan Allah, ibadah yang dengan Allah seperti salat, zakat, puasa, ya, atau hubungan yang terkait dengan sesama manusia. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Faqulluha minal Islam, semuanya bagian dari Islam. Minha ma yazulul Islam bitarkihi. Di antaranya ada yang membuat Islam itu hilang dengan meninggalkannya. Orang meninggalkan 2 kalimat syahadat, hilang Islam. Ya. Wa minha ma la yazulul Islamu bitarkihi wa innama yanqus. Di antaranya ada yang tidak menjadikan Islam hilang dengan meninggalkannya, namun tidak sempurna. Tidak sempurna.
yakni minha ma yukammilul Islam al-kamal al-wajib wa minha ma yukammilul Islam al-kamal al-mustahab. Dan ketidaksempurnaan ini juga bisa jadi tidak sempurna karena ada yang menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang wajib, ada yang menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang mustahab, yang sunnah. Maka orang meninggalkan sholat asar tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna kewajiban Islamnya. Orang meninggalkan sholat qobliyah subuh tidak sempurna Islamnya, tidak sempurna keutamaan Islamnya. Islam pokoknya, Islam wajibnya sempurna, tapi dia tidak sempurna karena tidak mengerjakan qobliyah subuh dibandingkan dengan yang mengerjakan qobliyah subuh. Ya, jadi yang menyempurnakan Islam itu bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban Islam, bisa menyempurnakan hal-hal yang mustahab dalam Islam. Fal wajibu minat ta'at tukamilul Islam al-kamal al-wajib. Maka ketaatan-ketaatan yang hukumnya wajib ini menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan yang wajib ada padanya. Sempurna dan wajib ada pada seseorang. Wal mustahabbat tukamilul Islam al-kamal mustahab. Dan hal-hal yang mustahabbat, hal-hal yang sunnah hukumnya menyempurnakan Islam dengan kesempurnaan sunnahnya. Walihada qala, karena Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Falladhi yakufu adzahu minan nasi fahuwa muslimun kamilul Islam. Orang yang menjaga tangannya sehingga tidak mengganggu manusia, maka dia muslim sempurna Islamnya. Amma alladhi yu'dhin nasa bilisanihi aw biyadihi. Adapun orang yang mengganggu manusia dengan lisannya atau tangannya, la taqulu innahu kafir, tidak bisa otomatis disebut kafir. Walakinnahu muslimun naqisul iman. Tapi disebut dia muslim naqisul iman. Tapi tidak sempurna imannya karena dia mengganggu orang lain yang dengan lisannya atau dengan tangannya, yang itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Maka tidak sempurna keislamannya, namun tidak juga bisa serta-merta disebut sebagai kafir, kufur, ya. Nah, kemudian hadis yang kedua tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dengan ringkas. Hadza maqulun min qawlihi al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Hadis yang tadi dari Bahz bin Hakim tadi itu diambil dari atau semakna dengan Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau menunaikan salat. Semakna dengan itu. Fadzakara huna ahamma arkanil Islam wa hiya syahadatani wa iqamus shalah. Di sini disebutkan dua rukun Islam yang paling penting, yaitu dua kalimat syahadat dan mendirikan salat. Wa kama jaa fi hadits Muadz bin Jabal lamma ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Muadz bin Jabal ketika Muadz bin Jabal mengutus atau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Maka yang Nabi sebutkan tiga ini. La ilaha illallah, dua kalimat syahadat, salat dan zakat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Muadz, hendaklah hal pertama yang kau dakwahkan kepada mereka, kepada orang Yaman itu, agar mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ajabuka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa shalawatin fil yaumi wa lailah. Kalau mereka menjawabmu, kalau mereka menyetujuimu, sepakat denganmu tentang hal tersebut, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam, salat, ya. Fa inhum ajabuka lidzalika, apabila mereka menjawabmu, apabila mereka menyetujuimu, ya, memenuhi seruanmu untuk mengerjakan salat, fa'alimhum, maka ajarkan pada mereka anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa turadu fi fuqaraihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah hukumnya wajib, yaitu zakat, ya. Tukhadhu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fadzakara ahamma arkanil Islam al-khamsah wa hiya hadhihi salathah. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menyebut, dalam hadis Mu'adz tadi, menyebut 3 rukun Islam yang paling penting, syahadat, salat dan zakat. Ya, di hadis Bahz bin Hakim juga kurang lebihnya sama. Hanya saja bahasa syahadat
Beliau mengatakan ayyuslima qalbuka lillah wa antuwali wajhaka ilallah. Engkau pasrahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau memalingkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, an Kilabah an Amr ibni Abasah an rajulin min ahli Syam. Dari Abu Kilabah, dari Amr bin Abasah, dari seseorang dari kalangan penduduk Syam. An abihi, dari ayahnya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam? Bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Qala, kata Nabi mengatakan, antuslima qalbaka lillah wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Islam itu engkau menyerahkan, memasrahkan hatimu kepada Allah, dan engkau orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Qala ayul islami afdal. Orang itu kembali berkata, Islam apa yang paling afdal? Qala al-iman. Kata Nabi, iman. Qal wa mal iman. Orang itu mengatakan lagi, apa itu iman? Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada kebangkitan setelah kematian, hari kiamat. Maka Nabi SAW ditanya di sini tentang Islam. Nabi menjawab, antuslima qalbaka lillah. Mirip dengan hadis yang sebelumnya. Engkau menyerahkan, memasrahkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Itulah Islam. Tidak mengganggu sesama muslim. Selamat muslim yang lain dari gangguan lisan dan tangan kita. Kemudian orang itu bertanya lagi, ayul Islam afdal? Islam apa yang afdal? Nabi mengatakan iman. Iman. Ya, ini bagian dari rukun iman. Iman dan Islam, ya, apabila dia berada pada atau apabila dia berbarengan, maka punya makna yang berbeda. Apabila dia sama atau ada tidak berbarengan, maka makna Islam termasuk di dalamnya iman, dan makna iman termasuk di dalamnya Islam. Wallahu alam. Hadis ini menyebutkan tentang makna Islam, tapi tercakup di dalamnya iman. Karena dalam Islam juga ada iman. Ya. Bahkan iman adalah pondasinya Islam. Ya. Iman itu pondasinya Islam. Orang ketika beriman dengan benar, dia akan beramal soleh dengan baik, mengerjakan kewajiban dengan baik, mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, meninggalkan yang haram secara totalitas, dan meninggalkan pula yang makruh-makruhnya, tergantung keimanannya. Maka iman bagian dari Islam dalam hal ini, dan bahkan dia adalah pondasinya. Maka Nabi ketika ditanya, ayul Islam afdal? Islam bagian mana yang afdal? Nabi mengatakan iman, yaitu keimanan seseorang yang ada pada hatinya dengan betul-betul, dan akan menumbuhkan amal-amal soleh yang begitu banyak dan luas, dan pahala yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa itu, maka ya terkait atau berbanding lurus dengan kuat dan rendahnya keimanan, berbanding lurus dengan amal soleh seseorang. Maka Nabi SAW mengatakan iman, dan ketika ditanya apa itu iman, Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun iman. Walaupun di sini tidak disebutkan iman kepada takdir, karena iman kepada takdir bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qauluhu an tuslima qalbaka lillah. Hadza kama fil ayah faqul aslamtu wajhiya lillah. Wa kama fi qoulihi ta'ala bala man aslama wajhuhu lillah. Engkau memasrahkan hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aslamtu wajhiya lillah. Aku tundukkan wajahku kepada Allah. Seperti firman Allah, bala man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menundukkan wajahnya, memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir dan batinnya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi ikhlasul ibadati lillah. Dan di dalamnya terdapat bagian dari ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah hanya kepada Allah, wa tarku ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan pada selainnya. Hadza huwa asasul Islam, dan ini asasnya Islam, fondasinya Islam.
Kemudian Nabi mengatakan wa yuslimul muslimu wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan muslim yang lain selamat dari tanganmu dan gangguan tanganmu dan lisanmu. Itulah Islam, kata Nabi. Kama marra fil hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sebagaimana sudah disebut dalam hadis yang tadi kita bahas. Qala ayul islami afdal? Qala al-iman. Orang itu bertanya lagi, Islam apa yang paling afdal? Nabi mengatakan iman. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril ja'ala al-iman fawqa al-islam wa akhas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril menjadikan iman itu di atas Islam, lebih khusus lagi. Ya, jadi iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini semakin meningkat, begitu ya. Qala wa mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Apa itu iman? Yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya. Wa hadhihi kama fi hadis Jibril mutaqaddam tusamma arkanal iman. Ini disebut juga rukun iman. Fakama anal Islam lahu arkan, fakadzalikal iman lahu arkan. Sebagaimana Islam itu punya rukun, maka iman juga punya rukun. Wal imanu awsa' minal Islam. Dan iman lebih luas daripada Islam. Wal iman lahu mukammilat, wajibat, wa mustahabbat. Iman itu ada penyempurnanya, yang wajib maupun yang sunnah. Walihadza qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Karenanya Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, iman itu ada 70 sekian cabang atau ada 60 sekian cabang. Yang paling tinggi perkataan la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan di jalan, wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian dari keimanan. Tercakup di dalam iman itu perkataan qaulu la ilaha illallah, ada perbuatan imatatul adza anit thariq, meninggalkan gangguan di jalanan, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya syu'batun minal iman, rasa malu ada yang di hati. Maka iman itu ketiganya. Fata'atu kulluha iman, maka semua ketaatan disebut juga iman. Al-qauliyah minha wal fi'liyah, baik ketaatan dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Walaisal iman huwa tasdiqu bil qalbi faqat kama yaqulul murji'ah. Dan iman itu bukan hanya tasdiq, ya, membenarkan dengan hati saja, enggak. Harus ada ucapan lisan, harus ada perbuatan anggota badan. Sebagaimana disebutkan murji'ah, yang penting hati udah membenarkan. Mau nantinya mabok-mabokan, enggak sholat, enggak zakat, sama aja. Yang penting hatinya udah membenarkan. Ini batil. Ini akidah yang sesat. Bal al-imanu nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Bahkan iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dari pembahasan di malam hari ini. Insyaallah kita akan bahas setelahnya bab wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Ya, masih tentang keutamaan Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia capek, dia lelah, dia keluar uang banyak, ya, tapi tidak akan diterima oleh, hatta walaupun dia beribadahnya hanya kepada Allah, tapi dia tidak berislam dengan mengikuti Nabi SAW. Dia mengikuti Nabi Isa, dia mengikuti Nabi Musa, tidak akan diterima Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz lain atau kita cari tahu dulu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Belum ada? Tidak ada? Ada? Belum ada? Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.